Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi intinya gini lah. Ini kan ada mindset atau mentalitas kepala desa yang harus segera diubah. Saya orang yang sejak awal itu mencoba mendidik kepala desa dari objek menjadi subjek. Saya tidak suka kepala desa diperlakukan tidak adil. Kepala desa menjadi ujung tombak, tetapi juga menjadi ujung tombak. Saya mimpin Bupati Purwakarta itu dulu. Pertama yang saya rombak adalah honorarium. Itu bisa dilihat tren honorarium yang saya lakukan ketika jadi bupati. Setelah itu adalah honor RT RW. Setelah honor RT RW, gaji linmas. Setelah gaji linmas, standarisasi upah bagi aparat desa. Setelah itu perubahan mindset, pengelolaan tata kelola keuangan desa dari kabupaten ke desa, dari 3 bulan dibikin menjadi 1 bulan. Itu pertama. Setelah itu adalah pilkades. Saya waktu itu berargumentasi, pemilihan presiden tidak ada iuran calon, pemilihan gubernur tidak ada iuran calon, pemilihan bupati wali kota tidak ada iuran calon. Kenapa pemilihan kepala desa beban biaya diserahkan pada calon? Maka waktu itu saya kabupaten yang pertama tidak boleh ada pemilihan kepala desa memungut iuran dari calon kepala desa diperuntukkan untuk panitia. Berubah subsidi desa. Setelah itu saya melihat penghitungan suara, karena terpusat satu di depan kantor desa pelaksanaannya. Kalau penduduknya pemilihnya 11.000 itu sampai jam 3 subuh. Sehingga saya waktu itu dibuat TPS minimal 400 suara per TPS. Dibuatlah TPS dengan kepala desa itu pertama. Waktu itu juga masih ada pemilihannya gambar nanas, gambar manggis, gambar duren. Ya kan, kalau duren saya pantas, kalau duren gambar kan jelek. Nah, kemudian saya katakan foto. Kemudian dibuatlah foto. Setelah itu apalagi ada yang paling menarik yang ini nggak bisa dilakukan oleh orang lain. Saya bilang, orang belum dilantik sudah dibebani oleh pemerintah daerah. Apa? Bikin baju, sepatu PDUB, ngeluarin duit lagi. Saya bilang nggak bisa. Yang berikutnya adalah proses menuju pelantikan. Dinamika di desa banyak. Ada demo, alasan tidak akan dilantik. Tiap hari calon terpilih harus yang hadepin orang yang datang minum kopi, nggak ada makan, tambah pusing lagi. Maka saya merubah regulasi itu. Sekarang pemilihan, hari ini pelantikan. Dan itu terjadi. Baru di Purwakarta. Jam 1 pemilihan, jam 3 sudah pelantikan. Tanpa pakai seragam. Pelantikannya di depan sawah. Di sini kita pelantikan. Saya bilang, gak usah di gedung-gedung yang bagus, yang penting besok sekarang dilantik dan besoknya harus serah terima jabatan. Dan itu bisa. Nah, yang gugat ke pengadilan silakan gugat. Tapi pelantikan tidak akan mengalami gugatan. Nah, regulasi seperti ini harus dijaga untuk apa? Membangun sikap mental bahwa kepala desa itu setara dengan bupati. Kenapa? Itu adalah wilayah daerah otonom. Karena wilayah daerah otonom, maka dia memiliki otorisasi. Nah, tetapi di balik itu saya selalu menyampaikan 2 hal yang harus dimiliki oleh kepala desa, beda dengan bupati. Pertama adalah kepala desa itu harus memiliki kemampuan kultural. Maka saya menyebut kepala desa adalah tokoh adat, tokoh budaya. Dia harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang desa itu. Dia harus memiliki pengetahuan tentang ilmu lingkungan. Dia memiliki pengetahuan tentang tata ruang. Dia memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang bisa menggerakkan publik di mana dia dituakan. Karena kepala desa itu kepala adat. Beda dengan pemimpin yang lain. Ini pemimpin kultural. Sehingga saya itu termasuk tidak sepakat kepala desa harus sarjana, kepala desa harus SMP, SMA, bagi saya tidak penting. Kepala desa yang penting adalah
dia di desanya menjadi orang yang menjadi panutan bagi lingkungan masyarakatnya. Karena ini kepemimpinan kultural. Kepemimpinan administratif sudah ada sekretaris desa. Maka sebenarnya saya setuju yang zaman dulu Pak SBY, sekretaris desa itu adalah PNS. Dia diambil di atas sumpah. Kenapa? Karena kepala desa mengelola anggaran negara. Maka sekretaris desanya harus pejabat yang diambil di atas sumpah. Dia harus pegawai negeri sipil atau ASN. Nah, kultural ini penting. Kenapa? Karena di desa kalau tidak punya kemampuan kultural, dia akan habis energinya untuk memenuhi keinginan tokoh-tokoh desa yang hari ini macam-macam. Ada yang ahli di bidang ini, ahli di bidang ini, ahli di bidang ini. Ahlinya ahli ngomong, ahlinya ahli diskusi. Ujung-ujungnya kepala desa harus selalu berbagi dengan para tokoh di desa itu. Akhirnya apa? Akhirnya pembangunannya tidak terencana dengan baik, tidak terprogram dengan baik. Karena apa? Karena menjadi bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi uang. Ini juga saya nggak setuju. Kenapa? Regulasinya harus berjalan dengan baik. Kenapa? Tidak ada kepemimpinan yang kuat di negara manapun kalau tidak punya tangan yang kokoh untuk membangun. Saya yakin. Kenapa? Kita bisa lihat dong, di era Pak Jokowi ini, di mana Pak Jokowi menggerakkan seluruh kekuatan stakeholder negaranya menjadi berfokus pada pembangunan yang diawali berfokus pada COVID sampai digerakkan pembangunan termasuk infrastruktur. Apa yang terjadi? Loncatan. Saya pernah jadi bupati menggunakan pola itu. Saya bupati yang jarang banyak dengar omongan orang. Silakan. Karena bagi saya pembangunan itu bukan kebijakan aspirasi. Pembangunan itu adalah kebijakan teknis. Karena pembangunan kebijakan teknis, maka semuanya teknis, bukan aspirasi. Artinya ada gambaran umum tentang postur sebuah daerah, ada gambaran umum tentang desa, ada data di BPS. Desa ini kebutuhannya apa? Infrastruktur, sarana air bersih, kemudian sanitasi lingkungan, rumah rakyat miskin, kemudian sarana prasarana pelayanan pemerintah, posyandu, pos KB desa, sarana prasarana pendidikan, rumah ibadah dan sejenisnya. Itu sudah bisa terpola. Maka rencana bekerja dalam 6 tahun atau nanti jadi 8 tahun itu bisa dibikin dalam 1 tahun anggaran yang tepat, tidak dibagi-bagi. Apa problem anggaran di Indonesia? Uangnya dibagi habis OPD, uangnya dibagi habis kementerian. Karena berdasarkan pagu anggaran dibagi habis kementerian, dibagi habis OPD, akhirnya tidak skala prioritas. Yang terjadi adalah lomba menyerap anggaran. Siapa yang paling juara menyerap anggaran? Yang paling juara menyerap anggaran adalah anggarannya yang seminar seperti ini, anggarannya yang pertemuan-pertemuan, anggarannya yang kunjungan kerja, anggarannya yang studi banding. Itu paling cepat diserapnya karena tidak tender, tidak pusing, tidak banyak yang protes. Tapi anggaran infrastruktur lama sekali karena gangguannya banyak. Saya punya pola itu dulu, membangun apa yang menjadi prioritas. Itu letakkan kerangka infrastruktur yang harus menjadi prioritas. Tapi infrastrukturnya yang berjangka panjang. Bikin jalan, daripada bikin jalan 10 km untuk memenuhi aspirasi dengan ketebalan 3 cm dengan hot mix, lebih baik 1 km beton walaupun diprotes. Kenapa? Karena yang beton besok bisa bikin beton yang sama, besok bisa bikin beton yang sama, besok bisa bikin beton yang sama. Maka pembangunannya itu bisa menyentuh kepentingan dalam jangka panjang dan terencana dengan baik. Ini harus dibuat. Maka saya ngomong tentang desa. Kenapa anggaran desa ini kok besar tapi tidak nampak? Kenapa? Satu, komponennya terlalu dipecah-pecah. Infrastrukturnya 40%, 20% untuk bantuan sosial, 20% masih penanganan COVID. Masih seperti itu. Kalau di desa itu sudah tidak diperlukan bantuan sosial, kalau di desa itu sudah tidak ada lagi dampak COVID, akhirnya uangnya nggak jelas. Itu yang menerima bantuan di desa hari ini sudah over, sudah kebanyakan. Bantuan ini, bantuan ini, bantuan ini, semua bansos. Apa yang terjadi?
orang desa kedul. Karena orang berpikir daripada kuli tandur, daripada kuli babut, daripada kuli babat, daripada kuli macur, mending ada guan bantuan di desa sebulan 10 kilo. Nah, regulasinya harus terintegrasi. Saya udah berapa kali ngomong sama Sekin dari dulu. Saya bilang gini, penerima bantuan sosial itu terdata di desa harus dibawa kendali kepala desa. Kalau terus-terusan model pola sekarang semuanya ke kementerian, ada dana petugas pendampingnya, segala macam, terlalu banyak orang yang ngurusin itu. Satu, ketika salah peruntukan bantuannya bukan pada yang tepat, ngerubahnya susah, yang dimarahin kepala desa. Terus yang kedua adalah orang-orang itu tidak punya ikatan emosional dengan pemerintah desanya. Ayo menang bantuan dan di mana? Itu ayo petugas pendamping. Yang ketiga adalah membangun sinergi pembangunan. Bagaimana membangun sinergi pembangunan? Begini, ada datanya. Yang menerima bantuan sosial wajib berbakti. Dikasih, ibu nerima bantuan sosial tiap bulan, daripada unggal poe kudu pasiar-siar buuk, nggak ada kerjaan, nongkrong seharian, nggak ada aktivitas, jalan dari sini ke sini disapu, tiap hari harus bersih. Saluran air dari sini ke sini bersihkan. Ini tuh setiap hari penerima bantuan sosial tuh bergerak bebersih lingkungan, menata lingkungan, dikasih benih, suruh ditanam, dikasih ini, digerakkan itu. Karena untuk apa? Memacu orang untuk punya aktivitas produksi. Tapi kalau tidak, terus-terusan kardul. Dan ingat, tidak ada grafik pertumbuhan ekonomi bagi orang yang secara terus-menerus menerima bantuan. Nggak ada. Kita jujur, bantuan usaha banyak banget yang lewat proposal aspirasi dewan. Dicek, ada nggak yang usahanya jalan? Nggak ada. Setelah itu di desa apa lagi yang terjadi? Perubahan mindset publik, kulturalnya habis, Bu. Saya katakan, di desa hari ini kulturnya, budayanya selesai, lepas. Contoh budaya kultur atau budaya di desa yang lepas adalah budaya rasa bercinta hilang. Apa contohnya? Dana bantuan untuk modal usaha yang dikelola oleh BUMDes rata-rata 90% macet. Masyarakat tidak bayar. Tapi ke bank emok sama bank keliling bayar. Ya, betul. Yang modal usaha kecil bunganya berapa persen? 1% kan? Yang 1% tidak bayar. Yang 10% bank emok bayar. Apa yang terjadi? Karena yang ini tidak punya daya tekan, mereka tidak takut oleh desa. Tapi sama bank emok mereka takut. Jadi kesimpulannya rakyat kita itu nurut kalau dipikasir, tapi tenurut lamun terdifikasir. Nah, kenapa? Karena bangsa Indonesia itu karakternya itu mau nurut kalau masih ada rasa takut. Kenapa? Karena mentalnya belum menjadi mental manusia merdeka. Kita belum menjadi manusia yang punya kesadaran. Nah, ini kan tantangan besar bagi kita untuk membangun culture desa. Sehingga saya memposting misalnya kemarin, Pak, tidak semua desa punya, nggak bisa, menurut saya bisa. Kenapa? Kalau manajemen pengelolaan pembangunannya dibikin rencana yang baik, difokuskan pada satu daerah dulu, kemudian setelah itu RW berikutnya, setelah RW berikutnya. Apa sih yang ada di otak saya? Yang ada di otak saya itu adalah pembangunan desa itu harus selesai dalam waktu 5 tahun. Full kebutuhannya selesai. Dalam 5 tahun infrastruktur jalannya harus sudah oke. Dalam 5 tahun infrastruktur air bersihnya harus sudah oke. Dalam 5 tahun sanitasi lingkungannya harus sudah oke. Dalam 5 tahun listriknya harus sudah oke. Dalam 5 tahun pembangunan di bidang pertanian harus sudah oke. Apa yang ada dalam pikir saya? Kalau dalam 5 tahun desa sudah selesai kebutuhannya, tahun berikutnya adalah program investasi desa. Bagaimana program investasi desa? Maka desa harus punya saham. Kalau di Jawa Barat
pemerintah kabupaten punya saham di Bank Jabar. Pemprov pemegang saham terbesar Bank Jabar. Dalam jangka panjang ke depan, ya desa adalah para pemegang saham. Nah, tujuannya apa? Kalau desa sudah punya alokasi memegang saham di bank atau di perusahaan manapun yang diperbolehkan oleh negara oleh undang-undang, misalnya satu desa itu punya 20 miliar yang itu disimpan. Kalau dividennya 15% per tahun, kalau sudah seperti itu, maka desa sudah bisa membangun oleh dirinya sendiri. Itulah yang disebut konsep BUMDes. Tapi ini terlalu rawan menurut saya. Kenapa? Karena di kita ini tidak pernah ada yang bisa bertahan lama. KUD juga begitu. Ujung-ujungnya ketika ketuanya ganti tidak jurusan. Nah, apa sih yang ada dalam pikiran saya? Ini adalah model postur negara. Negara selesai dengan problemnya. Desa, Indonesia harus dimulai dari desa, selesai dengan problemnya. Apa yang terjadi setelah uangnya tidak dibutuhkan lagi? Maka harus keluar, berinvestasi. Siapa yang melakukan itu? Tiongkok, Cina. Tiongkok itu negaranya dibikin cepat pembangunannya, jalannya, irigasinya, pembangunan pertaniannya, bikin bendungan pun dia sampai berapa katanya per tahun 23.000 bendungan dibangun. Begitu negaranya, jalan tolnya sudah di mana-mana, bendungannya sudah selesai, infrastrukturnya sudah selesai, semuanya sudah selesai. Duitnya banyak. Begitu duitnya banyak, dia ngincer. Kemana? Duit kemana ya? Kirim ke Indonesia. Proyek ini, tapi mereka ikut kerja. Mobilnya dari dia, bahan bakunya dari dia. Kirim lagi ke negara mana? Kirim lagi ke negara mana? Loh, kita harus puji dong. Dia hebat, kitanya yang belum hebat. Nah, kita harus berpikir begitu bangsa ini. Jangan menggunakan logika penyerapan anggaran. Nek iraha Indonesia teh atuh maju nah. Ari tiap tahun duitnya dibeakeun kadinya. Saya contoh kecil. Tahun ieu RT 7 dibere bantuan jengen ngabeton jalan. Kulantaran dibere 30 juta ewang, ngabeton teh akhirna teu make beton pabrikan. Akhirnya make adukan, make pacul. Kulantaran Pak Kadesna hayang kapilih deui, dicor make pacul. Tahun hareup geus rusak deui, rapat deui anggaran desa diusulkeun deui nek tiap tahun core jalan make pacul. Ini yang kecil-kecil. Nah, kita rubah ini semua dengan apa? Cara membangun infrastruktur desa yang baik. Nah, saya meyakini kalau infrastruktur desa dibangun dengan baik, para kepala desanya itu sudah kuat di tengah-tengah masyarakat, ya pasti terpilih tanpa biaya besar. Jangan juga menggunakan mindset berpikir bahwa suara itu dibeli, tidak juga. Ada yang sebagian masih bisa dibeli, ada yang tidak bisa dibeli. Contoh, Pak WK, Pak Ketua kasih telepon malam-malam, Pak batur mah nyalawer. Pak Ketua jeung nyawer na. Aya anu 30-an, Pak, aya nu 50-an, Pak, aya nu 100-an, Pak. Wah Pak Ketua, saking pusingnya HP saya mati. Pusing terus ditanya itu, nanya nyawer. Aku mah Gusti Allah we saja. Kenapa? Karena saya sudah meyakini bahwa hubungan saya dengan rakyat itu baik. Apa yang terjadi? Kan bisa dilihat hari ini peraihannya. Yang nyawer 4 miliar semalam itu kalah. Yang nyawer 7 miliar semalam itu kalah. Memang ada yang pragmatis ikut, tetapi kan yang konsisten juga ada. Bisa kan? Jadi kalau ditanya nanti anggota DPR RI yang suaranya paling banyak tanpa nyawer, ya Deddy Mulyadi. Bisa. Jadi juga jangan juga kepala desa selalu berorientasi bahwa kapilih kudu sekian miliar, tidak juga. Kalau kan begini, seorang playboy pasti
ada perempuan yang jatuh cinta karena dibelikan mobil. Tapi kan ada juga yang ke Pak Ketua tanpa apapun tetap mencintai. Iya kan? Betul nggak? Wah, tidak juga. Kalau sudah mencintai kemudian dibelikan mobil, itu lain cerita. Jadi ini penting bagi kita. Nah, sehingga ini untuk itu Pak Sekjen ke depan itu saya ingin kepala desa itu kembali juga ke pemimpinan kultural. Dia ngerti. Makanya saya dulu waktu jadi bupati bikin peraturan budaya desa yang dibatalkan oleh gubernur waktu itu karena dianggap terlalu bagus mungkin. Nah, ini penting kalau desa kehilangan kepemimpinan kulturalnya, apa bedanya desa dengan kelurahan? Nggak ada beda. Makanya kepemimpinan desa mah kepemimpinan kultural, kepemimpinan budaya. Maka kepala desa itu adalah tokoh adat. Karena tokoh adat sacidung metu saucap nyata legok tapak genteng kan. Ini prinsip. Sehingga di desa itu terbalik. Kepala desanya yang semi otoriter tapi ke anak incun langsung dipilih wae. Ingat loh, itu kepemimpinan kultur. Yang semi otoriter anu kumaha aing dengekeun sia kumaha aing we sok dipilih wae. Tapi kepala desa nu elehan ku LSM ku ormas ku wartawan bodrek ku tokoh-tokoh kasengekeun teu berdaya eleh tara kapilih periode kadua. Ingat loh, semakin kokoh kita, semakin punya keyakinan diri, semakin dipercaya. Diomongkeun makin baik biasa. Dan ingat, uyutna kepala desa turun ka uyutna anakna akina turun ke anakna tuh ke bapakna, anakna turun ke incuna. Saya tahu tuh ada desa yang sampai sekarang tidak pernah geser dari keturunan itu. Di Purwakarta itu Cinangka, pernah Cisarua. Dan itu juga bukan hanya berpengaruh pada uang, tidak. Kepercayaan saya contoh misalnya, lamun nyontoh pemilu ayeuna, saya boga budak Maula Akbar nomor 4 kama mana tara saya nyawer itu udah duitna kan suaranya tertinggi sekarang. Kenapa? Trust, kepercayaan. Darah biru Gitu, itu trust, kepercayaan. Jadi ini penting di desa itu membangun trust, membangun kepercayaan. Dan di desa itu perlu ini kepala desa nu elehan bea paling sapereudeut. Tapi kepala desa sia naon teh aing teh nu kitu sok dipilih. Ade nu jago-jago di desa dipilih sabab tinu sejarah ge kepala desa teh golek beureum. Jadi mun aya golek beureum manehna golekna coklat. Bener aya sejarah kayak gitu kepala desa. Di Banten Jaro kepala desa mah. Di Bogor di itu Cirebon ku da sejarahna ge kepala desa mah lain tokoh anu dipilih kulantaran akademis, lain sejarahna ge kepala desa mah tokoh kulantaran tukang bobok, tukang taro. Lamun di jero sok nyingsatkeun anrok geus dituna eta mah. dua besi Bandung kasih Tukang bobok. Jadi itu. Mana kena itu? Jadi nah, penjenjangan karir hari ini kepala desa karirnya bisa bertingkat. Jadi anggota DPR, jadi ketua DPR, jadi bupati, jadi wakil bupati. Ini penjenjangan kan. Jadi kalau Pak Dede hari ini tuh jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, udah luar biasa. Tapi ulah tepi ka ngamuk ke masyarakat. Ngamukna kumaha? Bau teu ka aing. Tuh. Nah, sia aing teh ketua Provinsi Jawa Barat sia teh. Teu nyaho sia teh. Nyapan Pak Dede mah teh boga tutup cek saya teh. Tapi kapilih menang 90.000. Paling aneh rajana desa saya Jawa Barat ceurik aing kudu datang ke belah ditu Pak Dio cenah raja cenah urang dia kudu datangan ulah ketua abdi Jawa Barat cai pelebas sorangan kita aing. Nah, tapi saya jujur aja saya kebanggaan loh ketua abdi Jawa Barat menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan terpilih. Lamun terpilih pangerakeun punya ketua raja desa saya Jawa Barat teu kapilih. Nah, ini penting, mudah-mudahan ke depan desa bisa mengelola daerahnya secara otonom, desa bisa membangun anggaran berbasis teknis
bukan berbasis politis. Karena lamun ngomongkeun duit ya, boga duit desa ngumpulkeun tokoh. Tah, ciri-ciri aing tah. Iya cenah ieu bangunkeun belah dieu, itu belah ditu, itu belah ditu, malah anggeus lah. Tiap tahun ya diakomodir we anggaran 800 teh dibagi jeung 30 aspirasi masyarakat, malah anggeusnya bangun. Enggak akan ada wujudnya. Begitu tidak ada wujudnya, anggar diomongkeun. Diomongkeun, nu ngomongkeun saha? Tah nu loba narima. Anu sok ngomongkeun, nu loba narima. Tapi kalau kita struggle di sini, engke geus 6 tahun napa kabeh kapilih. Lain ukur kapilih manehna pamajikan jadi dewa. Ketua Abdesi Kabupaten Indramayu, istrinya jadi dewa. Saya ucapkan terima kasih selamat untuk semuanya. Mudah-mudahan kepemimpinan baru Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka bisa meletakkan desa menjadi sokok guru pembangunan Indonesia. Bisa menentukan kepala desa, kedudukan belajar dengan bupati, wali kota. Dulu punya usul, ingin punya stempel Garuda, ingin punya lambang Garuda, kan gitu. Ingin punya pangkat Garuda dan ingin juga punya penghasilan Garuda. Dan kebetulan kan presidennya adalah pimpinan partai Garuda. Wik Gerindra. Gerindra. Ini dari partai Gerindra. Untung nurut kain. Saya ucapkan terima kasih, selamat ya buat para kepala desa, semangat gitu kan. Dan yang paling utama para kepala desa menjaga solidaritas. Ini kepala desa ini kalau ada temennya nyalon tidak pernah solid. Kalau ada sahabatnya nyalon tidak pernah solid, masing-masing wae. Nah ini harus dibangun solidaritas ini karena bagaimanapun kepala desa adalah salah satu jabatan yang bisa mengantarkan orang pada jenjang karir tertinggi di negeri ini. Dan hari ini kemenangan Pak Prabowo juga karena disokong bukan oleh kepala desa, tapi oleh istri kepala desa. Karena kepala desa tidak boleh menyokong struktural, tidak boleh. Tapi kalau istrinya boleh menyokong. Tetapi rata-rata suaminya tidak percaya sama istrinya. Ketika istrinya datang menemui saya, suaminya nganter di belakang. Aing sabab nyaho aing. Disinggung pemajikan kabeh. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.